Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas apa yang menjadi trending topik pembicaraan warganet. Kita akan lihat apa sih yang menjadi trending topik. Jadi untuk trending pencarian hari ini yang paling banyak berdasarkan data dari Google Trends yang banyak dicari adalah terkait dengan haji. Haji mencapai 5.000 pencarian ya Jessica ya. Dan jelang puncak ibadah haji tahun ini, tahun 2025 jemaah haji dari berbagai negara memadati kota Mekah. Dan kita akan bahas dalam Newsline trending topik berikut ini. Pemirsa, otoritas Saudi memperketat pengawasan terhadap jemaah yang masuk ke kota Mekah. Dan setiba di Bandara Jeddah, jemaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia ini langsung melanjutkan perjalanan ke Mekah. Mereka melaksanakan umroh wajib sebelum persiapan puncak haji di Arafah. Nah, jadi pemirsa, karena sebentar lagi menuju puncak haji di tahun 2025, jadi berbagai pemeriksaan dilakukan di beberapa titik untuk masuk ke kota Mekah nih. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan juga memastikan kalau seluruh rangkaian ibadah haji dapat berjalan sesuai dengan pemerintah Arab Saudi. Hanya jemaah yang memiliki visa haji yang diperbolehkan untuk masuk ke Mekah. Sementara itu, pemirsa, 3 warga negara Indonesia ditemukan aparat keamanan Arab Saudi di area gurun di wilayah Jumu Makkah. 1 orang ini dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang berhasil diselamatkan. Jadi ada WNI yang meninggal dunia ini diduga akibat mengalami dehidrasi ya pemirsa. Sementara 2 WNI lainnya dibawa ke rumah sakit. KJRI Jeddah terus melakukan penanganan lebih lanjut terhadap jenazah SM yang berasal dari Madura, Jawa Timur. KJRI menghimbau kepada seluruh WNI tidak terlibat aktivitas haji non-prosedural serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi. Dan menjelang puncak haji 2025, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan juga jajaran Kementerian Agama mengikuti rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat dengan tim pengawas DPR di Mekah, Arab Saudi. Nasaruddin dan jajarannya menjelaskan persoalan layanan haji dan juga berbagai solusi yang sudah dilakukan. Ia mengawali pemaparan dengan menjelaskan beragam persoalan yang terjadi di pelayanan haji. Tapi ia juga mengaku kalau ia bersyukur satu persatu masalah bisa diselesaikan. Nasaruddin juga mengapresiasi anggota tim WAS dari DPR yang membantu mencari solusi. Ia mengatakan ada beberapa persoalan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya. Dan dalam pemaparannya, Kementerian Agama memastikan 100% jemaah haji akan digerakkan dari hotel di kota Mekah ke Arafah. Sebanyak 33% atau sekitar 67.000 jemaah haji akan mengikuti murur yang membuat jemaah tidak mabit di Musdalifah dengan kriteria jemaah haji lansia, resiko tinggi, obesitas, dan para pendampingnya hingga sukarela. Sementara itu pemirsa, untuk 67% jemaah yang akan mengikuti mabit di Musdalifah, Nasaruddin yang juga Ketua Amirul Hajj juga memastikan seluruh jemaah akan mendapat pelayanan maksimal selama puncak ibadah haji. Dan sama-sama kita simak pernyataan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar berikut ini. Saya selaku pribadi maupun juga sebagai Menteri Agama optimis ya, insya Allah pelaksanaan ibadah haji ini akan berhasil sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang kami perhatikan di lapangan. Dan kita sudah berikhtiar sedemikian rupa, faiza azam tafatawakal Allah dan Allah yuhibbul mutawakkilin, ya kan, Allah lah jualah yang maha menentukan, tetapi apa yang kami telah lakukan itu sudah kami lakukan yang kami anggap yang terbaik. Dan kita semuanya optimis, mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan tersenyum ya,
haji makbul dan mabrur melalui doa Bapak Ibu semuanya, terutama di tanah air ya. Dan insya Allah Tuhan akan membersamai kita. Terkait dengan haji di tahun 2025 ini, pemirsa tentunya masih ingat ya, karena banyak yang ramai dibicarakan, salah satunya terkait dengan haji furoda, yang mana sejumlah jemaah haji jalur mujamalah atau furoda ini kembali menjadi sorotan, karena ratusan calon jemaah dari Indonesia dilaporkan gagal berangkat karena visa tidak kunjung diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Skema haji furoda bukan bagian dari kuota resmi dari pemerintah, namun penyelenggaraannya tetap terdaftar sebagai PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus. Kasus ini kembali menimbulkan polemik pemirsa karena banyak jemaah yang sudah membayar penuh biaya hingga ratusan juta rupiah. Kemenak menegaskan bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab atas skema yang tidak melalui jalur reguler maupun khusus resmi. Selain itu, pemirsa, terkait dengan kartu identitas digital nusuk yang juga menjadi syarat utama jemaah untuk bisa mengakses layanan selama puncak haji, ternyata belum dibagikan merata kepada seluruh jemaah Indonesia. Sebagai informasi, nusuk adalah kartu terintegrasi yang berisikan data maktab, jadwal pergerakan hingga akses ke tenda di Arafah dan Mina. Petugas haji menyebut keterlambatan distribusi memang disebabkan sinkronisasi data dengan sistem Saudi yang masih terus berjalan. Namun pemirsa, keterlambatan ini dikhawatirkan akan menghambat mobilisasi jemaah saat hari wukuf. Dan pemirsa, sejumlah catatan lain turut menjadi perhatian publik termasuk antrian panjang di sejumlah layanan kesehatan di sektor Mekah, ketersediaan kursi roda bagi jemaah lansia, hingga distribusi air zam-zam yang belum merata. Dalam hal ini pemerintah menghimbau jemaah agar tetap tenang dan mengikuti setiap instruksi dari petugas kloter maupun dari sektor. Nah, bagi jemaah yang kelelahan atau memiliki komorbid disarankan menggunakan layanan safari wukuf untuk menjamin keselamatan selama puncak ibadah haji. Jadi ada beberapa sorotan terkait dengan haji di tahun 2025 ini, mulai dari sektor kesehatan di sana, kemudian bagaimana pembagian atau distribusi dari kartu nusuk itu sendiri, dan juga berbagai evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga DPR yang sudah dikomunikasikan. Ini terkait bagaimana pelayanan haji untuk tahun 2025. Tidak hanya itu saja pemirsa, kami juga masih memiliki informasi lain terkait dengan haji, yang mana seorang jemaah haji non-reguler asal Pamekasan, Madura. Ia viral karena meninggal dunia di tengah gurun Arab Saudi, dan diketahui ternyata ia adalah seorang dosen di perguruan tinggi swasta di Madura. Jemaah haji dengan inisial SM berusia 42 tahun asal dusun Sumber Batu, Desa Abelumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, meninggal dunia di Arab Saudi saat mengikuti ibadah haji melalui jalur non-reguler. Kabar duka ini menjadi viral di media sosial, terlebih diketahui almarhum merupakan dosen aktif di Universitas Islam Madura atau UIM. Menurut Rektor UIM, Akmar Asir, SM sempat berpamitan kepada rekan sejawat dan pihak kampus sebelum berangkat ke Tanah Suci pada April lalu. Pertama, nyampe ke Mekah ini orangnya ini. Nah, ini orangnya ini. Kami juga mendapatkan beberapa informasi terkait dengan pemberitaan yang akhir-akhir ini sedang viral. Antara lain yang berinisial SM. SM ini terindikasi adalah Sukron Mahbub, yang kemarin mau melaksanakan ibadah haji yang pemberangkatan itu sekitar tanggal 25 April 2025. Pemirsa, seorang jemaah haji asal Jepara, Jawa Tengah meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi saat menjalani rangkaian ibadah haji. Almarhum diduga mengalami komplikasi penyakit sejak tiba di Tanah Suci. Yang mana jemaah haji bernama Muhdi Wasis asal Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit King Faisal di Mekah pada Minggu 1 Juni pukul 4.45 waktu Arab Saudi. Almarhum berusia 84 tahun dan telah menunjukkan penurunan kondisi kesehatan sejak berada di Madinah saat menjalani umroh wajib. Puncaknya, almarhum tidak lagi dapat melanjutkan tahapan ibadah haji setibanya di Mekah. Tim medis menyatakan Muhdi Wasis wafat setelah mendapatkan penanganan intensif.
Jenazah kemudian disolatkan di Masjidil Haram, dimakamkan di hari itu juga di pemakaman Soraya di Makkah. Dari hasil pemeriksaan medis terakhir diketahui almarhum memiliki riwayat hipertensi, gagal ginjal, stadium 2, dan diabetes. Tim dokter juga menemukan dugaan gangguan di area pankreas. Kabar duka ini diterima pihak keluarga pada Minggu siang melalui informasi dari KBIH, di mana Muhdi Wasis menunaikan ibadah haji didampingi sang istri dan kepergiannya meninggalkan duka mendalam, terutama bagi keluarga di kampung halaman. Diketahui almarhum tergabung dalam kloter 45 embarkasi Solo dan berangkat ke Tanah Suci pada 13 Mei 2025. Tinggalnya di apa dong, Kang? Ini Jemaah Haji Kabupaten Jepara yang meninggal itu Pak Muti Wasis. Beliau berada di kloter SOC 45. Dia itu meninggal karena dia ada beberapa penyakit. Ketika beliau masuk Mekah, tepatnya tanggal 22 Mei, dia masuk Mekah, kemudian setelah melaksanakan umroh wajib, Pak Muti mengalami sakit lagi. Menjelang puncak ibadah haji, jemaah haji Indonesia mengisi masa tenang dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya dengan menggelar kajian keagamaan yang dilakukan di lorong hotel tempat mereka menginap karena keterbatasan ruang pertemuan. Beginilah suasana kajian yang digelar jemaah haji kloter 19 embarkasi Kertajati, Jawa Barat. Kegiatan dilangsungkan di lorong hotel tempat mereka menginap di kawasan Mekah. Kajian ini dipimpin langsung oleh Kiai Haji Zairosi Bilal dan membahas materi penting seputar pelaksanaan ibadah saat wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah dan melempar jumroh di Mina yang dikenal dengan istilah Armuzna. Pembimbing Haji Kloter 19, Kiai Haji Ahmad Munsid, menyatakan bahwa penggunaan lorong hotel sebagai lokasi kajian ini dipilih karena keterbatasan fasilitas, namun tetap efektif dalam menjangkau jemaah. Kegiatan semacam ini dinilai membantu meningkatkan pemahaman jemaah menjelang puncak ibadah haji yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Haji Ifrad setelah datang itu melaksanakan tawaf qudum. Di kekosongan kami adakan pengajian untuk pemantapan Al-Musnah. Bagaimana bentuknya dengan cara mengaji kita, pemantapan rukun haji dan wajibnya, kemudian bagaimana memotivasi supaya jamaah terus semangat, jamaah terus bisa menjaga kesehatan, yaitu dengan cara seperti ini, ngaji di lorong-lorong hotel, menyatukan jamaah kami biar semuanya kompak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.